kita mengenal dengan Tatuam Asi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Sehingga semua orang itu dianggap, jika kita menyakiti orang lain, berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Ini mengingatkan aku ke sabda Nabi, kalau kau ingin disayang, apa yang berada di langit, maka sayangilah apa yang ada. Kalau orang tertarik pada Hindu, karena liburnya banyak, upacaranya banyak. Bali itu kan singkatan banyak libur ya. Oh iya, Bali banyak libur. Banyak libur. Beli, Gimana? lagi ngapain Beli? Biasa baca-baca buku. Oh, saya kira lagi berenang. Ya, Beli. satu. Ini Kalau buku biasanya baca buku apa Beli? Yang paling disuka itu? buku tentang Hindu, buku tentang perjuangan-perjuangan masa Ada dulu ini nggak gitu. judul atau penulis yang inspiratif banget? Salah satunya mungkin tulisan dari Swami Vivekananda. Saya sering baca. Swami Vivekananda. Vivekananda. Iya, Itu apa? itu Beli? sastrawan dan juga tokoh spiritual Hindu dari India yang Dari India. ya, cukup besar namanya di dunia ya. Oke. Kalau aku sih lebih ke buku-buku karya Jalaluddin Rumi. Itu juga tokoh Jalaluddin Rumi. spiritual Islam. Islam. Salah satunya itu Masnawi. Yang itu jadi salah satu part di sana jadi judul bukuku. Tuhan ada di hatimu, tidak di Ka'bah, tidak di tembok ratapan, dan tidak juga di Vatikan. Jadi Keren. emang buku-buku spiritualis itu kayaknya lebih ini ya, lebih lebih asik ya. lebih asik dan mungkin istilahnya kita mau mencari jalan itu. Kalau kita dalam ketersesatan tadi kita perlu cari jalan, salah satunya yaitu jalan keluar. Spiritualitas ya. Spiritualitas. Karena biasanya dia sifatnya rehabilitatif. Rehabilitasi, betul. Sesalah-salahnya kita, mereka coba memberikan jalan. Terus Betul reflektif juga. Reflektif, betul. Reflektif, mengajak kita merenungkan. Dan lebih ke diri sendiri gitu. dan Menyelesaikan masalah-masalah diri ya. Dan kadang-kadang banyak hal yang mungkin kita tidak lihat karena kita memiliki ego ya. Iya. Terbungkus dengan ego, terbungkus dengan emosi. Nah, dengan buku-buku spiritual tadi kita bisa melihat lebih dalam lagi lah gitu. Iya. Bahasa Balinya atau bahasa Hindunya itu mulat sarira, gitu, melihat ke dalam. Oh, mulat sarira. Betul. Beli apa kalau membaca sendiri itu dalam agama Hindu ada ininya nggak? Ada penekanan khususnya nggak? Ya pasti, Bib. Karena di Hindu sendiri belajar itu adalah bagian dari swadharma yang paling tinggi. Jadi kalau dalam satu buah ayat mantra itu jenana yatnya paramtapa. Apa itu? Yatnya atau persembahan kita terhadap Tuhan salah satunya dengan belajar. Oh, Dengan kita belajar mendapatkan ilmu, kita dianggap adalah melakukan pengorbanan suci yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Gitu. Mendapat ilmu dan memberi ilmu juga. Iya. Sudah kita dapat ilmu dari buku, dari pengetahuan yang ada, dari kitab suci. Setelah itu kita juga harus menyebarkan minimal satu ayat gitu. Minimal. Iya. Ini bikin saya jadi keingat sabda Nabi Muhammad, balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang dari aku itu walaupun Hanya satu ayat. Dan memang kalau di Islam juga, tadi aku ngobrol-ngobrol kan, di Islam tuh membaca itu adalah ayat pertama yang diturunkan, Iqra. Iqra. Dan membaca itu tadi aku ngobrol-ngobrol bukan hanya buku yang utama, Betul. tapi juga membaca alam semesta, karena alam semesta itu juga bacaan dalam betul, Islam, betul. dan diri sendiri juga itu bacaan juga. Jadi membaca diri sendiri. Memang terutama di Indonesia kan tingkat baca kita sangat rendah ya. Iya. Nah, tingkat baca kita hanya, kalau nggak salah dari UNESCO itu hanya 1/1000. Tahu nggak, Bli? Pernah ada yang share. Jadi Indonesia itu nomor 2 dari bawah. Dari bawah, betul. Tingkat bacanya nomor 60 sekian gitu. Iya, betul. Peringkatnya. Terus ada yang share di Twitter. Iya. Terus tahu nggak, ada yang komen, kita peringkat berapa ya?
Ini buktinya langsung muncul iya, ya. kayaknya setelah komen itu kemudian PBB memutuskan 63 aja deh, 63. kayaknya bukan 62, 63 aja deh kayaknya. Di ujung Mentok sekalian. pada ujung sekalian. Beli, apa ngomong-ngomong tuh kalau orang masuk Hindu tuh, Iya, iya. itu kayak pembukaannya apa ya? Kayak kalau di Islam kan ada syahadat gitu, Iya. atau di Kristen ada dibaptis. Kalau di Iya. Hindu Kita ada namanya Sudi Widani. apa? Sudi Widani. Widani. Apa Ya, tuh Sudi Widani? Jadi apa namanya, masuk ke Hindu dengan beberapa prosesi. Oh, ada prosesinya gitu. Ada upacaranya gitu. Ada upacaranya dan ada syahadatnya juga. Oh, ada syahadatnya Ada syahadatnya juga, ya. Kita menyampaikan bahwa tiada yang maha kuasa selain Tuhan. Itu artinya lah, tapi ada Iya. bahasa ininya lah. Oke. Tiada yang maha kuasa selain Tuhan. Terus kalau di kita kan Brahman namanya, Tuhan itu Iya. dikatakan dalam kata Brahman tadi. Jadi Brahman itu hanya satu, tunggal. Tapi orang bijak mengatakan dengan banyak nama. Ya termasuk dengan bentuknya masing-masing seperti Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Tadi itu bentuk-bentuk sesuai dengan tugasnya gitu. Tapi Tuhannya hanya satu. Gitu. Nah, itu berarti kalau orang bilang Hindu tuh Tuhannya banyak, atau bahkan konsep Tuhannya itu nggak ada, itu berarti nggak benar, beliau? Sangat tidak benar, karena memang dalam kitab suci kita menyebutkan itu. Tuhan itu satu, tetapi orang-orang bijak dalam hal ini pemuka agama, dalam hal ini bisa juga orang suci, dia menyebutnya dengan banyak nama untuk mempermudah kita memanifestasikan tugas-tugas dari Tuhan gitu. Bukan tugas dari Tuhan maksudnya kemampuan sinar sucinya tuh dalam bentuk apa gitu. Ya sebagai pemelihara tadi udah ada Dewa Siwa, Dewa Wisnu. Sebagai pencipta ada Dewa Brahma, dan sebagai pelebur tadi Dewa Siwa. Dan ada bentuk-bentuk lain lagi, misalnya Dewi Durga, Dewi Sri untuk kesejahteraan atau padi kalau di Indonesia. Ada juga Dewi Laksmi, ya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Masing-masing. Ya. Itu kayak manifestasinya. Manifestasi, sinar sucinya lah. Sinar sucinya. Beli, tapi kalau aku ke Bali tuh ya, jalan-jalan ke Bali, di sana kan kayaknya tiap hari itu upacara. Iya nggak sih? Tiap hari, ini mau hampir setiap hari. Hampir setiap hari tuh kita pergi ke pura ini misalnya, betul. ada upacara. Iya. Kita lewat depan pura ada upacara. Betul. Kita di mana-mana kayaknya upacara. Kirain dulu cuman Galungan sama Kuningan doang. Betul. Tapi kayaknya kalau orang tertarik pada Hindu karena liburnya banyak, upacaranya banyak. Bali itu kan singkatan banyak libur ya. Oh iya, Bali banyak libur. Banyak libur. Okay. Kalau Lombok singkatan dari pedas kayak. Pedas. Cabe. Iya itu. Iya. Setahun kira-kira berapa kali tuh upacaranya? Kita sangat banyak dan bahkan dia setiap kita kan mengenal namanya wuku ya. Wuku itu apa? Semacam weton lah. Kita ada wuku tuh hampir setiap minggu. Jadi kita ada kalender Bali itu dia berputarnya sekitar kurang lebih 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Oh, bukan sekali. 1 tahun. Bukan setahun kalau di Bali. Kalender wuku tadi. Ulang tahun Bali itu 6 bulan sekali. Jadi, 6 bulan sekali. Jadi setahun 2 kali orang Bali ulang tahunnya. Makanya upacara juga beberapa ada yang 6 bulan sekali. Jadi setahun pasti 2 kali. Ada yang 2 upacara kali. Itu diulang. Ada yang setahun sekali kayak Nyepi. Nyepi kan setahun sekali. Tapi kalau Galungan, Kuningan, Saraswati itu setahun bisa 2 kali. Nah, itu yang buat upacara jadi lebih banyak ya, karena setahun ada 2 kali. Yang kedua, kita mempercayai ada 3 hal ya. Pertama, Tatwa, Susila, dan Upakara. Upakara itu artinya tiga hal ini adalah cerminan dari agama Hindu. Tatwa itu ilmu pengetahuan di mana kita harus belajar, kita dapat ilmu. Susila itu tingkah laku. Yang ketiga Upakara. Sehingga 3 hal ini harus bertalian. Upakara apa tuh? Upakara ya upacara tadi. Oh, upacara. Upacara itu bagian dari prosesi yang ada di agama Hindu, kita percaya. Sehingga upakara itu dipandang cukup penting untuk dilaksanakan. Tujuannya apa? Pertama, dengan adanya upakara, minimal masyarakat sekitar itu menikmati hasilnya. Jadi misalnya bisa makan bersama, bisa
ya minimal mensejahterakan lah untuk masyarakat sekitar. Oke. Setelah itu dipersembahkan ke alam semesta ya. Jadi yang sesajen-sesajen itu taruh di alam semesta. Ada binatang yang datang dia akan memakan. Jadi semua makhluk hidup itu menikmati Merasakan. proses yang disebut dengan upakara tadi. Tapi upakara itu posisinya bisa dikatakan paling bawah karena di atas upakara ada susila dan tatwa. Jadi susila itu tingkah laku kita, etika, apa namanya? Moral itu susila, dan di atasnya ada tatwa yaitu ilmu pengetahuan yang kita dapat. Oke. Oh, itu apa? Setuju banget tuh buat upacara itu menghidupkan masyarakat lah. sekitar, betul. Kayak kalau di kita tuh ada ziarah kubur. Nah, betul. Nah, betul. dengan ziarah kubur tuh ekonomi akan hidup. Hidup betul. Makanya kalau misalnya di satu desa tuh ya, awalnya ekonominya lesu, tiba-tiba ditemukan kuburan wali, akhirnya jadi hidup tuh. Karena banyak orang ziarah ke sana, akhirnya ada yang jualan kopiah, jualan kopi, jualan apapun lah. Betul, betul. Tapi beli, saya tuh kalau ke Bali, apa sajen ya disebutnya, sesajen atau sajen sih? Sajen bisa. Sajen bisa, Saji, sesajen bisa. Saji bisa. Nah, sajen itu kadang ada di tengah jalan loh, Bri. Kadang kita kalau naik motor itu ada sajen, cuman kita kan kalau mau nabrak gak enak ya. Kan kita menghormati orang Hindu di sana. Nah itu sebenarnya kalau sampai ada di tengah jalan artinya boleh nggak ditabrak? Iya, karena di tengah jalan ya mau nggak mau kan harus dilewati, tapi tidak masalah. Bukan menjadi masalah. Karena asalkan ya, bukan niatnya atau sengaja ditendang. Iya. Enggak, artinya kadang juga ada beberapa misalnya ya, ada kecelakaan di jalan. Iya. Kita juga modelnya apa ya? Kalau orang Muslim itu bahasanya selamatan ya, bukan selamatan. Iya, selamatan. Artinya berdoa di tempat dia kecelakaan itu. Jadi dia menaruh sesajennya langsung didoakan di sana. Oh, gitu. itu yang bikin ada. Itu yang bikin. Jadi sajen tuh prinsipnya apa tuh? Prinsipnya ya tadi mengembalikan hasil alam semesta yang kita ambil, kita kembalikan lagi ke alam semesta. Dan bahkan sedikit kan, tidak banyak. Jadi dan apa itu yang kalau dapat, kayak dimakan apa maaf anjing kadang. Iya. Itu nggak apa-apa emang. Memang tujuannya itu. Oh, tujuannya Jadi itu. seluruh makhluk juga harus menikmati apa yang dinikmati oleh manusia, setelah itu dipersembahkan. Dan bahannya dari alam juga tuh. Betul, sangat betul. Bahannya dari alam yang nantinya pasti akan kembali ke alam lagi. Dia menjadi pupuk atau Oh iya, iya nggak mungkin sajen tumbler. Gitu kan. Tumbler sajen nggak mungkin juga, emang nggak pernah atau piring ketemu, ya, atau piring kaca. Iya, Iya, atau iya. genset, kayaknya nggak pernah saya ketemu. Nah, itu biasanya di tempat-tempat kayak pepohonan, ya. Yang dianggap ada kekuatan-kekuatan gitu. Enggak juga, karena kenapa diberikan hampir disamakan dengan manusia agar ya kita melindungi, menjaga gitu. Kan pohon juga kadang dikasih kain. Iya, kain hitam putih ya. itu ya. Kalau bahasa Balinya kain poleng itu. Kain poleng. Iya. Tujuannya ya biar nggak ditebang sebenarnya. Iya, jadi ada orang kekhawatiran nih kalau nebang bahaya nih. Bahaya. Nah, tujuan utama sih memang biar menjaga alam sebenarnya. Lebih ke menjaga alam. Bahkan kita juga ada upacara untuk menghormati binatang. Namanya tumpak kandang. Tumpak kandang itu jadi binatang yang kita pelihara, kita hormati, kita berikan persembahan ya, makanan atau apa. Nanti diupacarai. Karena mereka juga memberikan kita kehidupan. Gitu. Tapi ini nggak, sapi lebih spesial nggak daripada binatang lain? Kalau di kitab suci Hindu memang tertulis bahwa sapi itu bagian dari 7 ibu. 7 ibu? 7 ibu. 7 ibu kita itu ibu kita sendiri yang melahirkan, ibu pertiwi. Bangsa? Iya, bangsa Indonesia, bangsa kita. Tanah itu, tanah air kita itu ibu kita. Terus juga pemimpin kita, istrinya itu ibu kita juga. Guru kita yang mengajari di sekolah juga ibu guru itu ibu kita juga. Jadi ada 7 ibu yang salah satunya sapi. Karena pada zamannya itu kalau misalnya seorang anak lahir nih, terus ibunya meninggal, satu-satunya yang bisa diminum adalah susu sapi. Jadi sapi itu adalah bagian yang memberikan dia juga kehidupan, sehingga kita wajib menghormati. Nah, yang di India sendiri itu memang kebagian besar tidak
tidak memakan sapi, tidak Iya. memakan sapi. Tapi di Indonesia beberapa kebudayaan boleh memakan sapi. Misalnya sapi yang dipersembahkan untuk upacara keagamaan tadi. Oh. Jadi sapinya dipersembahkan untuk upacara keagamaan. Setelah itu dipotong dan dibagikan ke masyarakat sekitar. Jadi kalau ada yang nganggap mengkultuskan atau menuhankan sapi bahkan tuh nggak benar ya. Tidak benar. Hanya menghormati sebagai salah satu dari 7 ibu tadi. 7 ibu tadi. Iya. Oh. Jadi karena memberikan. Tapi kehidupan. kayak beli nih pernah makan daging sapi? Oh pernah. Bahkan di Bali ada juga model kurban, itu disebut dengan penampahan. Oh, model kurban. Penampahan bukan sapi ya, tapi kerbau. Oh, Kerbau. Jadi ada penampahan. Kalau ada yang babi, ini ada yang kerbau. Dia berarti tergantung kalau kita budaya. lagi kurban tuh Ya. sebenarnya kan kita bilang wah itu gimana di mata orang Hindu. Iya, Sebenarnya iya. biasa aja. Kami juga wajib menghormati ajaran agama lain. Wajib itu kewajiban kami. Termasuk dengan kebudayaan atau ajaran agama di Islam yang mengorbankan sapi juga kami wajib menghormati itu. Dengan ada kegiatan itu diharapkan, kan kita percaya dengan namanya reinkarnasi. Oh. Harapan kita juga mendoakan supaya sapi yang dipotong tadi lahir kembali menjadi makhluk yang lebih sempurna. Oh Gitu. iya. Jadi hikmahnya di Hikmahnya sana, begitu. ya. Sebagaimana orang Islam juga menghormati nyepinya orang Bali Iya, dengan betul. Sangat tidak betul. melakukan aktivitas di Betul. Bali ya. Ya. Ketika nyepi, Nyepi, ya. bahkan sempat nyepi itu pas sholat Jumat ya kalau nggak salah, Jumatan. Oh iya. Tidak menyalakan pengeras suara. Pengeras suara. Di internal boleh silakan, tapi jangan mengeras. Ada Iya. pengeras suara. Dan memang Untuk dalam toleransi Islam pun lah. bukan berarti ketika kurban itu momen penyembelihan yang bengis, ya. Iya, Karena itu juga bagian dari peribadatan Peribadatan, kita. betul. Kemudian yang kedua juga disembelihnya harus dengan cara yang baik. Cara Misalnya yang harus betul. dikasih minum dulu. Betul, betul. Terus bendanya harus tajam, ya. sehingga tidak menyiksa Menyiksa, lah betul, intinya. betul, betul. Tidak menyiksa, matanya juga ditutup Ditutup. dengan daun Betul, biasanya. Dan kemudian dagingnya dibagikan ke orang-orang yang Orang-orang, iya. membutuhkan. Bahkan tuh ada banyak sekali orang di Indonesia yang makan daging itu karena mereka miskin Iya. di hari raya Hari kurban raya doang kurban saja. gitu. Ya, betul. Di hari raya Ya. Itulah bagian dari hikmat upacara tadi yang ada di Bali ya itu. Iya. Jadi agar masyarakat juga menikmati apa yang dipersembahkan. Gitu. bahkan di Kudus Sunan Kudus itu Iya. menghindari menyembelih sapi Hmm. ketika kurban, tapi memilih kambing, Kambing. untuk menghormati waktu itu tradisi Hindu yang Hindu, masih ya. kental di sana gitu. Luar biasa ya. Iya. Pendahulu kita. Pendahulu-pendahulu kita. Betul, betul. Nah, tapi ini enggak beli Hindu Bali itu beda kan sama Hindu India atau sama aja gitu? Secara umum sama. Jadi Hindu Bali, Hindu India, Hindu misalnya Hindu Jawa itu secara umum sama. Tapi Hindu itu model ajaran bottom up. Jadi dari bawah ke atas gitu. Nah, apa yang kebudayaan yang ada di daerah harus dijaga. Oh. Makanya Hindu Bali ya dengan kekhususan kebudayaannya sendiri. Hindu Jawa dengan kekhususan kebudayaan Oh, bahkan sendiri. dengan Hindu Jawa juga Berbeda. ada kekhususan Ada sendiri ya? kekhususan sendiri. Sesajennya, terus cara upacaranya, termasuk dengan Hindu lain, Hindu Nusantara ya. Hindu Kaharingan, Hindu di Maluku, itu juga punya kekhususan sendiri. Termasuk Batak Karo. Batak Karo itu ada Hindunya juga. Oh, jadi Ada semua khusus-khusus. khusus, Bahkan bukan berbeda-beda. jangan jauh-jauh ke India, di Jangan sini jauh-jauh aja sendiri ya? ya, betul, betul. Dengan sama Indonesia aja secara upacara, secara kebudayaan itu berbeda. Tetapi secara inti keagamaannya sama. Kitab sucinya sama yang dibaca juga. Kalau kayak kasta tuh gimana sih, Bli? Karena kan banyak orang nganggep, wah ini diskriminasi memakai agama nih. Pakai agama, betul. Nah itu sebenarnya gimana konsep kasta tuh, Bli? Di Hindu sendiri ada memang konsep catur warna namanya. Jadi 4 model kasta ya. Yang paling atas itu Brahmana, Iya. lalu ada Ksatria, ada Waisnawa sama Sudra. Jadi ada 4. Nah, sebenarnya secara Hinduan itu adalah pekerjaan sebenarnya. Oh. Kalau dia seorang pemuka agama dia Brahmana. Tapi lalu kalau dia seorang misal pemimpin atau misal pemerintah itu dia Ksatria. Oh. Tapi begitu dia selesai memerintah dia menjadi Sudra lagi. Oh.
Iya, Itu sebenarnya konsepnya seperti itu sebenarnya. Iya. Tapi dengan kita juga harus menjaga atau menghargai kebudayaan yang ada di Indonesia, termasuk Bali ya. Budaya di Bali agak sedikit berbeda. Jadi kastanya itu adalah dia garis keturunan. Oh. Itu yang membedakan kasta yang ada di Bali dengan kasta yang kami tahu dalam kitab suci. Kitab suci. Iya. Bisa jadi misalnya Brahmacari, dia seorang pendeta, setelah dia melakukan upakara, dia harus melayani umatnya. Dia menjadi sudra lagi kan. Menjadi sudra. Melayani misalnya memberikan tirta ya. Itu kan melayani. Iya, iya. Nah, pelayan itu kan secara catur warna tadi kan sebenarnya sudra. Jadi sebenarnya itu nggak stratifikasi, nggak dari atas ke bawah ya, tapi diferensiasi aja, pembedaan diferensiasi aja. dan tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang. Ya, kalau dia tugasnya sebagai pemuka agama, dia brahmana. Sebenarnya seperti itu konsepnya. Tapi kebudayaan Bali yang agak merubah sedikit lah gitu konsepnya. Jadi dia garis keturunan. Keturunan raja dia ya kesatria. Oke. Kayaknya lagi hujan nih. Iya. Iya, Bli. Lagi hujan. Iya, Beb. Ini aku sambil siap-siap karena besok ada undangan acara majelis taklim. Oh. Jadi aku tuh biasa makanya mempersiapkan, istilahnya tuh mutolaah, belajar lagi apa yang mau kita sampaikan karena aku diajari oleh guruku mik itu fitnah. Oh. Jadi kalau kamu mulai didengar banyak orang, kadang kita udah mulai gak mempersiapkan apa yang mau kita khutbahkan. Betul sekali. Karena kita ngerasa, wah omongan kita pasti didengar nih. Dan akhirnya kita bisa ngomong kemana-mana yang kita gak tahu. Nggak tahu, betul. Dan atau mau ngomong sampai emosi gitu. Karena terbawa oleh suasana, itu yang kita hindari. Makanya ya udah tetap harus baca dan mempersiapkan apa yang Betul, mau kita betul. omongin. Bli, tapi ngomongin tadi tuh keturunan. Iya. Orang Hindu tuh boleh nggak sih nikah sama yang non Hindu gitu? Misalnya keturunannya dia Hindu dan agamanya dia itu Hindu. Kalau secara ini agak susah karena secara aturan negara sudah agak sulit kan ya Agak sulit. menikah beda agama itu sulit Oh kalau iya, di Indonesia iya. di aturan Kalau Indonesia. secara aturan Hindu, Secara aturan Hindu yang penting mereka saling mencintai kan. Mereka saling mencintai, silakan. Tapi secara aturan agama yang sulit. Secara aturan pemerintahnya. Negaranya yang sulit. Tetapi kalau orang saling mencintai pasti di Hindu sendiri didukung secara penuh. kalau Gitu saling ya. mencintai. Saling mencintai. Oke. Dan Konsepnya kita kemanusiaannya ya mungkin ya. Iya, iya. Kemanusiaannya bahwa kalau orang beda agama dia saling mencintai ya silakan saja menikah berbeda agama. Tetapi secara aturan negara ya nggak bisa. Ya harus satu agama kan kalau di negara. Dan ini nggak Bli, kalau seandainya nih Ya. kita menikah beda agama dengan non Hindu, dalam keyakinan Hindu tuh orang yang non Hindu nih akan selamat juga nggak sih? Selamat dalam artian apa nih kira-kira Bu? Selamatnya? Gini, kalau di Hindu tuh setelah kehidupan ini manusia kan Iya, mati. mati, Itu betul. akan seperti apa, Bli? Oh ya, kita juga percaya dengan surga dan neraka, Bi. Oke. Sebelum reinkarnasi Punarbawa tadi, Punarbawa? Punarbawa Punarbawa istilahnya. itu reinkarnasi. Reinkarnasi lahir Jadi kembali. kita nih akan hidup lagi nanti. Akan lahir kembali. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah gitu. Iya, tergantung karma amal kita. Karma kita. Oh, tergantung karma. Kalau ini mungkin apa ya? Ininya apa namanya istilahnya? Kalau di Islam itu amal ibadah. Iya, amal ibadahnya. Kalau di Hindu karmanya. Jadi kita nih akan terus reinkarnasi. Akan terus sampai reinkarnasi, kapan? kepercayaan Nggak ada, gitu. terus aja. Sampai kita menemukan titik yang disebut dengan moksa. Moksa. Moksa itu ini apa? menyatu dengan alam. Oh. Jadi bersatu dengan kembali ke Tuhan, menyatu dengan alam moksa. Itu yang disebut surga neraka juga ada. Surga neraka itu proses yang akan dilewati ketika akan lahir kembali. Oh. Jadi sebelum lahir kembali dia masuk surga atau masuk neraka. Oh. Dan di Hindu sendiri dia tidak harus Hindu. Oh, Tidak harus walaupun Hindu. non-Hindu. Walaupun non Hindu bisa masuk surga jika tadi mengikuti jalan dharma, kebenaran, kebaikan tadi. Oh, jadi ada Amal karma, ibadahnya. ada dharma ya? Ada dharma itu kebenaran. Oke. Karma itu perbuatan yang dilakukan lalu mendapatkan hasil dari perbuatan. Konsekuensinya. Terus apa lagi? Karma, dharma, Karma, dharma, arta. arta. Arta itu harta ya, harta kekayaan. Apa maksudnya itu arta? Arta. Jadi sebenarnya tingkat yang paling pertama yang harus dilakukan dharma, kebenaran.
kita mencari harta itu dengan jalan dharma. Harus dengan jalan jangan dharma. dari jalan-jalan menyakiti orang lain, Betul mencuri. sekali, mencuri, membunuh dan sebagainya. Jalannya harus dharma. Jadi mencari harta harus melalui dharma dulu. Setelah memiliki harta, dia memiliki namanya kama. Kama itu keinginan. Nah, dengan harta ini kita bisa memenuhi keinginan kita. Setelah keinginan kita terpenuhi, ujungnya itu moksa. Yaitu menyatu kembali dengan Tuhan atau Brahman tadi, menyatu kembali dengan alam semesta. Kalau di Islam tuh apa? Saya teringat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Tuhan, dan akan kembali ke Tuhan. Kepada Tuhan. Itu moksa kalau di kita. Moksa tujuan utama dari Hindu itu moksa tadi. Dan yang masuk surga itu bukan hanya yang Hindu kalau dipercayaan kami, tapi semua orang yang berbuat baik akan masuk surga sesuai dengan perbuatan masing-masing. Gitu. Beli ada ini nggak? Ada tokoh Hindu yang Beli kagumi dan kisah keteladanannya nggak? Sebagian besar Hindu di dunia itu pasti yang cukup dekat ya, yang cukup dekat dengan kita itu awatara yang kita sebut dengan kita panggil Krishna. Krishna itu sangat dekat dengan kita. Sebenarnya ada lagi awatara di bawah Krishna. Awatara ini apa, Bli? Awatara itu adalah turunnya Dewa Wisnu sebagai bentuk Tuhan untuk menjaga, melindungi alam semesta. Turun ke dunia menjadi disebut dengan awatara tadi. Awatara Krishna. Jadi wujudnya itu manusia. Manusia biasa kayak kita ini. Hanya dia diberi kelebihan, dia bisa memiliki kelebihan ya kayak nabi lah. Dia kapan hidup? Kalau di kepercayaan kami itu mungkin 1000 tahun ya, sekian ribu tahun sebelum Masehi lah. Sebelum Masehi. Ya, sebenarnya paling dekat itu Buddha ya. Salah satu awatara yang ada di kitab suci kita Buddha yang paling dekat dengan kehidupan sekarang. Ya, berarti Siddhartha Gautama ini juga dihormati dalam dihormati karena bagian dari awatara Hindu. Jadi hubungan Hindu sama Buddha ini seperti apa, Bu? Ya, itu salah satu awatara Hindu yang paling dekat dengan kehidupan saya sekarang ini ya Buddha sebenarnya. Tapi yang banyak dipelajari dan salah satunya adalah kitab sucinya disebut dengan Bhagavad Gita atau mungkin yang sering kita nonton Mahabharata itu ya Krishna sebenarnya. Jadi awatara yang di atasnya Buddha. Lebih banyak lah orang yang lebih meneladani Krishna. Ya, walaupun Buddha juga awatara kita. Ya. Berarti kalau kitab sucinya Hindu Weda. Weda sendiri dia ada yang berasal langsung dari para resi yang menerima wahyu. Ada juga yang ditulis berdasarkan perjalanan dunia. Perjalanan dunia itu maksudnya tadi cerita-cerita seperti Mahabharata, Ramayana. Itu bentuknya satu buku gini atau? Sangat banyak. Sangat banyak. Ada berapa buku? Catur Weda itu ada 4, tapi turunannya bisa sampai ribuan. Sangat banyak karena para resi itu menurunkan kitab suci itu dengan berbagai cara untuk mempermudah orang membaca. Kalau Catur Weda sendiri itu ada 4 apa aja? Ada 4 kitab suci yang yang garis langsung dari Maharsi tadi. Itu bedanya apa? Tergantung yang wahyunya dari siapa gitu. Siapa yang mewahyukannya? Yang memahyukan itu. Dan salah satunya Ayurveda tadi itu bagian dari misalnya pengobatan. Ada pengobatan. Wahyunya dari Tuhan tapi itu. Dari Tuhan. Melaluinya itu beda-beda. Mana? Iya. Dan akhirnya melahirkan kitab suci yang berbeda-beda juga. Bukan berbeda, satu bagian. Tetapi dijilid-jilid gitu. Ya. Tergantung kebutuhan yang mana yang mau dibaca. Ada pengobatan. Ada tentang ilmu pengetahuan, ada tentang bahkan ada juga tentang ini bangunan. Arsitektur. Arsitektur juga ada. Jadi selengkap itu, sangat banyak, ada ribuan yang tersebar di seluruh dunia. Gitu. Dan kalau Krishna tadi keteladanannya apa yang paling amazing bagi Bli? Krishna itu dia pertama ahli strategi, terus dia juga kalau yang kita percaya awatara yang turun tapi dia tahu dia awatara. Gitu. Kalau awatara yang lain kan turun misalnya Rama itu dia turun ke dunia tidak tahu dia itu awatara. Bahkan dia melewati proses seperti misalnya menikah dan sebagainya. Terus
Buddha juga sama, dia tidak mengetahui bahwa dirinya adalah Awatara karena turun ke dunia langsung. Sedangkan Krishna dia ada sinar suci yang turun bersamaan dengan dia sehingga dia masih tahu bahwa dia adalah turunnya Dewa Wisnu ke dunia dan menyelamatkan dunia. Yang kedua, dia menjadi otak dari seluruh proses perang Mahabharata itu. Jadi dia yang menjalankan, artinya dia dalangnya lah. Dia yang menjalankan Panca Pandawa dan berperang dengan Korawa tadi. Dan dengan hanya 5 Pandawa tadi dia bisa memenangkan perang Mahabharata dengan 1000 Korawa. Artinya dia punya strategi-strategi yang sangat baik, sangat jitu untuk itu. Termasuk juga menghormati wanita. Awalnya perang Mahabharata itu sebenarnya kan di mana istri dari Panca Pandawa yang akan dipersekusi oleh Korawa. Pada kisahnya dia sedang berjudi itu ya, ada kisah mereka berjudi, setelah itu Panca Pandawa kalah, lalu istrinya Panca Pandawa akan dipersekusi oleh Korawa. Nah, Krishna inilah yang memberikan bahasa sekarang sumpah ya, di mana wanita dihina, negara itu tidak akan makmur, wilayah itu tidak akan makmur. Kalau ada penghinaan terhadap terhadap wanita. Itu Krishna sendiri yang ngomong gitu. Jangan-jangan negeri kita ini belum makmur karena itu. Mungkin salah satunya itu. Mungkin ya. Di mana wanita seksual sekarang lagi di mana-mana. Diposisikan dengan baik, nah, di sana pasti rakyatnya akan makmur. Bli, aku kan lahir dari pasangan Muslim. Kakek nenekku juga Muslim. Ya. Pokoknya Muslim semua tuh. Sampai bahkan kita tuh keturunan Nabi Muhammad. Nah, kalau kita kan nggak pernah kayak traveling ke agama-agama lain gitu ya, nggak pernah ngerasain. Nah, kalau Bli itu merasakan Hindu itu asik karena apa? Hindu itu menerima seluruh perbedaan yang ada. Seluruh perbedaan yang ada dibungkus dalam bingkai, misalnya negara, kebangsaan itu kita terima dengan sangat bahagia lah, sangat bahagia dengan seluruh perbedaan yang ada. Yang kedua, di Hindu juga kita mengenal dengan Tatwam Asi, aku adalah kamu, kamu adalah aku, sehingga semua orang itu dianggap jika kita menyakiti orang lain berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Nah, itu bagian-bagian dari Hindu yang asik banget gitu. Asik banget. Dan juga itu ya tadi budaya, menghormati budaya masing-masing. Sangat menghormati budaya. Nah, saya bilang tadi bottom up ya. Jadi apa yang ada di bumi itu yang akan diterima. Kita mempersembahkan sekuntum bunga, mempersembahkan hanya dupa dan air tirta tadi, itu sudah diterima. Dan Tuhan menerima seluruh persembahan yang diberikan oleh umat manusia dengan tulus ikhlas. Ini mengingatkan aku ke sabda Nabi, kalau kau ingin disayang apa yang berada di langit, maka sayangilah apa yang ada. Yaudah, please kalau mau lanjut baca, saya mau ganti bukunya, ternyata buku Hindu. Masa saya ceramah Hindu besok?